warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Chandra Vera dari jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang semester 6, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang dan Profesi Bidan Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perubahan fisik serta adaptasinya pada masa nifas dan menyusui. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian mengenai postpartum atau masa nifas. Postpartum adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi lahir hingga keadaan kandungan kembali seperti saat belum hamil. Masa ini pada umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Nah, perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, involusi uterus dan bagian lain pada saluran genitalia. Involusi adalah kembalinya uterus pada ukuran, tonus, dan posisi sebelum hamil. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iskemia. Apa itu iskemia? Iskemia adalah otot uterus berkontraksi dan beretraksi membatasi aliran darah di dalam uterus. Yang kedua ada istilah fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis adalah jaringan elastik dan fibrosa yang sangat banyak dipecahkan dalam peristiwa involusi ini. Kemudian ada autolisis. Autolisis yaitu serabut otot dicerna oleh enzim-enzim proteolitik atau lisozim. Nah, semua produk sisa ini akan ikut ke dalam aliran darah melalui ginjal. Selanjutnya, lapisan desi-2 uterus terkikis dalam pengeluaran darah per vaginam dan endometrium yang baru mulai terbentuk kembali dari hari ke-10 setelah kelahiran dan selesai pada minggu ke-6 pada akhir masa nifas. Nah, ukuran uterus ini akan berkurang dari 15 x 11 x 7,5 cm menjadi 7,5 x 5 cm x 2,5 cm pada minggu ke-6. Kecepatan involusi ini akan mengalami penurunan bertahap sebesar 1 cm per hari di hari pertama. Uterus berada 12 cm di atas simfisis pubis dan pada hari ke-7 sekitar 5 cm di atas simfisis pubis. Pada hari ke-10, uterus hampir tidak dapat dipalpasi atau bahkan tidak terpalpasi. Nah, berat uterus berkurang dari 1000 gram sesaat setelah lahir menjadi 60 gram pada minggu ke-6 atau pada akhir masa nifas. Involusi akan lebih lambat apabila persalinan terjadi secara seksio-sesaria. Nah, selanjutnya, perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu nifas adalah perubahan tanda-tanda vital yang meliputi suhu, kisaran tubuh normal antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, nadi normal pada kisaran 60 sampai 80 kali per menit. Nah, denyut nadi yang cepat menandakan adanya infeksi. Kemudian, tekanan darah harus kembali ke batas normal dalam 24 jam setelah kelahiran. Waspada, adanya kenaikan tekanan darah sebagai salah satu tanda preeklamsi atau eklamsi. Untuk diingat bahwa preeklamsi atau eklamsi ini dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, dan bahkan berlangsung hingga postpartum atau masa nifas. Nah, kecepatan kontraksi uterus ini dan durasinya sangat bervariasi dan tidak terjadi secara khusus dalam hitungan hari. Serviks mengalami involusi juga bersama-sama dengan uterus. Setelah persalinan, ostium eksterna akan terbuka hingga kurang lebih dapat dimasuki 2 hingga 3 jari. Setelah 6 minggu postpartum, serviks menutup dengan sempurna. Secara keseluruhan, uterus seharusnya tidak lembek selama proses ini. Meskipun ibu mengalami after pain, hal ini harus dibedakan dari nyeri tekan pada uterus. Observasi yang dilakukan oleh bidan mengenai tingkat involusi uterus harus didasarkan pada warna, jumlah, dan durasi keluarnya darah melalui vagina dan kondisi kesehatan ibu secara umum pada saat itu. Nah, untuk involusi uteri ini sendiri ada beberapa kriterianya. Untuk pertama itu involusi uteri pada saat plasenta lahir itu tinggi fundus uteri setinggi pusat dan berat uterus masih 1000 gram. Kemudian diameternya 12,5 cm.
Selanjutnya, 7 hari pertama atau minggu pertama itu berada di pertengahan pusat dan simfisis dan beratnya adalah 500 gram dengan diameter uterus 7,5 cm. Nah, pada hari ke-14 atau minggu kedua, uterus sudah tidak teraba dan berat uterus mencapai 350 gram dengan diameter 5 cm. Kemudian, pada minggu ke-6, tinggi fundus uteri sudah kembali normal seperti sebelumnya dengan berat uterus 60 gram dengan diameter 2,5 cm. Nah, selanjutnya pada ibu nifas terjadi pengeluaran lochia atau pengeluaran darah melalui vagina ibu. Nah, lochia ini terbagi menjadi 4 macam, teman-teman. Yang pertama ada lochia rubra. Umumnya mengandung banyak darah sehingga warnanya merah cerah dan terlihat seperti menstruasi yang sangat berat. Terjadi pada hari pertama hingga hari ketiga. Proses selanjutnya adalah lochia sanguinolenta yang berwarna kuning dan berisi lendir dan darah. Umumnya perubahan penampilan lochia rubra ke lochia sanguinolenta ini berlangsung selama 1 minggu. Selanjutnya adalah tahapan lochia serosa, yaitu cairan yang berwarna kuning kecoklatan lalu berubah menjadi merah muda. Cairan ini berisi serpihan jaringan, sel-sel darah merah dan darah putih, serta sisa lendir mulut rahim. Lochia serosa ini dapat keluar ketika 2 minggu hingga 1 bulan setelah persalinan. Tahapan terakhir adalah cairan lochia akan berwarna kekuningan lalu bening yang disebut lochia alba. Nah, lochia ini berisi sedikit sel darah merah, sel darah putih, serpihan jaringan pelapis dinding rahim, kolesterol, lemak, dan lendir. Nah, lochia alba ini umumnya berlangsung sekitar 2 minggu, mulai dari minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Bila cairan lochia sudah mulai berwarna bening, maka nifas Anda akan berlangsung normal. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh ibu dan keluarga pada masa nifas? Yang pertama, meningkatkan perbaikan kesehatan pada ibu dan bayi, terutama status gizi. Yang kedua, memberikan informasi dan dukungan yang tepat pada orang tua. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri dalam pengembangan menjadi orang tua. Nah, yang keempat, memfasilitasi keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan asuhan. Dan yang kelima, memberikan dukungan emosi, fisiologis, dan psikologis untuk berperan sebagai orang tua baru. Dan yang keenam, meningkatkan dukungan dan support ibu serta pasangannya untuk melalui masa postpartum dengan baik. Nah, sekian video edukasi yang dapat saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.